Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan yang saya lakukan selama 45 hari ini. Untuk KKN saat ini, memang berbeda dengan KKN yang biasanya dilakukan oleh Universitas Diponegoro. Karena KKN yang biasanya dilakukan dengan mengunjungi desa-desa yang telah ditentukan oleh universitas. Namun, karena kondisi pandemi yang sedang berlangsung pada saat ini, maka untuk KKN Tim Undip 2020 pada saat ini, pelaksanaannya dilakukan di daerah tempat tinggal masing-masing maupun di mana mahasiswa berada pada saat ini. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta untuk memastikan bahwa kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar, serta untuk mencegah persebaran dari virus COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lokasi di mana saya melakukan kegiatan KKN. Jadi, kegiatan KKN yang saya lakukan berada di Kelurahan Sumberboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Untuk Kelurahan Sumberboto sendiri memiliki seluas 84.540 hektare, di mana kelurahan ini memiliki jumlah rukun warga sebanyak 5 dan rukun tetangga sebanyak 46. Untuk batas wilayah kelurahan ini adalah yang pertama, pada sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Serundul Kolon. Yang kedua, pada sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Tembalang. Yang ketiga, pada sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Serondol Wetan. Dan pada sisi barat berbatasan dengan Kelurahan Serondol Kulon. Untuk lokasi KKN saya sendiri berada di Kelurahan Sumberboto. Lebih tepatnya berada di RW 5, Perumahan Serondol Bumi Indah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kegiatan yang saya lakukan. Jadi, kegiatan KKN yang saya lakukan dibagi menjadi 2 program. Yang pertama yaitu program pencegahan COVID-19, serta yang kedua adalah program Sustainable Development Goal. Untuk judul yang saya ambil untuk kegiatan KKN ini adalah pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media cetak dan elektronik, serta penyuluhan penghematan konsumsi rumah tangga. Program ini dimulai sejak tanggal 5 Juli 2020 dengan mencari referensi mengenai materi COVID-19, kemudian membuat desain poster serta MMT mengenai pencegahan COVID-19, yang kemudian hasilnya itu dicetak dan diserahkan kepada masyarakat dan Bapak RW untuk nantinya dipasang. Selain itu, dalam program ini juga dibuat modul yang berisi materi mengenai penjelasan virus COVID-19 hingga pencegahan serta penanganannya, yang kemudian diserahkan kepada masyarakat serta Bapak RW. Ini adalah gambar untuk MMT kawasan wajib masker. Ini adalah poster untuk cara menggunakan masker yang benar. Ini adalah poster yang menjelaskan mengenai gejala-gejala dari virus COVID-19. Ini adalah poster yang memberikan penjelasan bagaimana cara mencegah dari penyebaran virus COVID-19. Ini adalah gambar saya menyerahkan MMT kawasan wajib masker kepada Bapak RW. Ini adalah gambar saya menyerahkan poster mengenai cara menggunakan masker
kepada Bapak RW. Ini adalah gambar saya menyerahkan MMT mengenai kawasan wajib masker kepada pengurus masjid setempat. Ini adalah gambar poster mengenai cara menggunakan masker yang saya serahkan kepada pengurus masjid. Ini adalah gambar desain modul mengenai COVID-19 yang saya buat. Dan ini adalah foto saya memberikan modul tersebut kepada warga setempat. Dari program yang saya lakukan, hasil yang dicapai adalah adanya luaran berupa poster mengenai pencegahan COVID-19. Yang kedua ada luaran berupa poster mengenai cara menggunakan masker. Yang ketiga adanya luaran berupa poster mengenai gejala COVID-19. Dan yang keempat adanya luaran berupa modul mengenai COVID-19. Dalam hal ini, masyarakat berpartisipasi dalam membantu pemasangan MMP dan poster. Dan dalam program ini terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari berjalannya program ini. Untuk faktor pendukungnya adalah masyarakat yang membantu dalam memberikan saran mengenai desain MMT dan desain poster. Selain itu, masyarakat juga terbuka ketika saya melakukan kunjungan untuk menyerahkan modul dan melakukan penyuluhan. Untuk faktor hambatannya adalah karena pada kondisi yang pandemi saat ini, maka komunikasi terhadap masyarakat menjadi terhambat. Maka solusinya adalah menggunakan platform media cetak maupun elektronik dalam mengadakan penyuluhan mengenai program yang dijalankan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program kedua. Untuk program yang kedua mengenai penyuluhan penghematan konsumsi listrik rumah tangga, alasan saya mengambil program ini adalah pada masa sekarang di mana biaya listrik semakin meningkat, maka masyarakat perlu untuk melakukan penghematan listrik guna menekan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga, terutama di masa pandemi seperti ini. Untuk program ini, saya mulai sejak tanggal 24 Juli 2020 dengan mencari materi referensi mengenai penghematan konsumsi listrik rumah tangga. Kemudian setelah itu, saya membuat desain berupa modul yang selanjutnya saya cetak, kemudian saya sosialisasikan kepada masyarakat dengan metode door-to-door. Ini adalah modul yang saya buat mengenai penghematan konsumsi listrik rumah tangga. Ini adalah gambar saya menerangkan mengenai penghematan konsumsi rumah tangga kepada masyarakat. Ini adalah gambar saya menyerahkan modul yang telah saya buat kepada masyarakat. Dari program yang kedua ini, hasil yang dicapai adalah adanya luaran berupa modul mengenai penghematan konsumsi listrik rumah tangga. Selain itu juga adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melakukan penghematan konsumsi rumah tangga. Untuk partisipasi masyarakat adalah masyarakat memperbolehkan untuk melakukan penyuluhan ke rumah-rumah warga. Untuk faktor pendukung dan penghambat dari program kedua sendiri adalah faktor pendukungnya, masyarakat terbuka ketika saya melakukan kunjungan untuk menyerahkan modul dan melakukan penyuluhan. Untuk faktor penghambatnya, karena adanya protokol social distancing yang saat ini sedang berlangsung, maka sulit untuk mengumpulkan warga dalam bentuk kerumunan, maka diputuskan untuk menggunakan metode door-to-door. Sekian penjelasan dari saya mengenai program yang telah saya lakukan selama 42 hari ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa program yang saya lakukan sudah berjalan secara lancar. Diharapkan dari program ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dalam hal melakukan penanggulangan serta pencegahan terhadap virus COVID-19, serta adanya pengetahuan tambahan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melakukan penghematan konsumsi rumah tangga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.